Selamat malam, saya Oki Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara penggunaan perintah-perintah di Command Prompt. Kita buka dulu CMD. Misalnya tugas untuk soal yang pertama yaitu CD. Misalnya kita mau masuk CD adalah perintah untuk memindahkan folder ke folder mau masuk ke folder lain. Contohnya coba kita lihat dulu isi dari Sony. Di sini ada beberapa folder. Misalnya tadi ada desktop, dokumen, download. Coba kita masuk ke dokumen. Jadi perintahnya itu cd dokumen. Maka kita sudah masuk ke folder dokumen. Jika kita ingin kembali ke folder sebelumnya Sony, cukup kita masukkan perintah cd *2 enter. Jadi folder berpindah ke Sony lagi. Untuk soal nomor 1 sudah, lanjut ke soal nomor 2 yaitu CLS. Apa itu CLS? CLS adalah clear screen, untuk membersihkan layar di Command Prompt. Kita jalankan perintahnya CLS. Jadi perintah CLS itu berfungsi untuk menghapus perintah-perintah yang ada di Command Prompt. Jadi kalau misalnya sudah terlalu banyak di Command Prompt, jadi kita ketik perintah CLS aja itu sudah menghapus semua layar di Command Prompt. Nomor 3 selanjutnya CLS garis miring tanda tanya. Apa itu CLS? CLS itu kan tadi dibilang clear screen. Sedangkan garis miring tanda tanya adalah sebagai informasi atau informasi petunjuk cara penggunaan perintah yang ada di CLS. Di sini kan CLS garis miring tanda tanya. Jadi cara perintah atau cara informasi perintah yang ada di CLS. Contohnya CLS garis miring tanda tanya. Nah, jadi di sini cara penggunaan CLS-nya. Jadi hanya ketik CLS, nanti layar itu otomatis terhapus. Lanjut untuk nomor 4, dir. Dir itu untuk mengetahui isi dalam folder. Sedangkan di sini sama dengan CLS garis miring tanda tanya, itu sebagai informasi atau cara penggunaan folder perintah yang ada di folder di folder maksudnya. Jadi dir itu untuk mengetahui isi dalam perintah, tetapi di sini ditambah tanda garis miring tanda tanya itu untuk cara perintah, untuk mengetahui cara melakukan perintah tersebut. Kita jalankan dir garis miring tanda tanya. Di sini deh. Ini perintahnya, misalnya garis miring A atau display page with secret attribute, misalnya di directory dan sebagainya. Lanjut nomor 5, ipconfig. Untuk ipconfig ini saya CLS dulu. ipconfig. Apa itu ipconfig? ipconfig adalah digunakan untuk menampilkan informasi atau konfigurasi jaringan pada komputer kita. Misalnya kita terhubung ke LAN, jadi koneksi DNS, link lokal IP v6 address, ini dia linknya. Misalnya IPv4 address di sini
alamat IP-nya, subnet mask, dan gateway. Jadi IP config itu digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan pada komputer. Selanjutnya IP config all. IP config all. Apa itu IP config all? IP config all adalah berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang lebih detail dari IP config sebelumnya. Di sini IP config hanya menampilkan wireless LAN adapter WiFi yang ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin di sini yang ditampilkan. Sedangkan kalau kita tambahkan lagi di belakangnya AL, dia akan menampilkan secara detail. Nah, di sini lebih banyak lagi informasi yang ditampilkan. Dari misalnya DHCP pun ditampilkan juga di sini. Itu perbedaannya. Selanjutnya IP config garis miring tanda tanya. Nah, garis miring tanda tanya di sini adalah cara kita atau perintah sebagai informasi di IP config. Perintahnya apa aja yang ada di IP config. Coba kita jalankan. IP config garis miring tanda tanya. Nah, di sini dia ada beberapa perintah, cara penggunaannya. Misalnya yang tadi kita coba IP config itu hanya untuk menampilkan informasi, sedangkan IP config all itu untuk menampilkan yang lebih detail lagi dan lebih banyak lagi, dan seterusnya. Lanjut untuk nomor 8, IP config release. Apa itu IP config release? Kita titik dulu. IP config release. IP config release berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari server DHCP. Misalnya kita enter ya. Nah, di sini kita IP config release melepaskan atau menghapus. Nah, di sini kan kosong. Tadi sebelumnya kan banyak di sini. Bentar, saya coba cek ya. Di sini kan agak ada IP v4 address, sedangkan pas kita rilis di sini kosong. Nah, IP 4 addressnya hilang. Jadi kita rilis seperti itu. Selanjutnya IP config renew. Apa itu IP config renew? IP config renew adalah untuk memperbaharui alamat IP yang diperoleh oleh DHCP. Tadi itu menghapus, sedangkan yang ini mendapatkan alamat IP lagi. Coba kita enter. Nah, ini dia. IP-nya sudah tampil lagi. IP v4 tadi sebelumnya kan kosong. Sebentar. Nah, di sini kan tidak ada IP v4-nya. Nah, di sini sudah tampil. Nah, ini kan hanya 3. Sedangkan kita renew kembali, dia udah kembali normal seperti yang di atas, yang di IP config. Ini dia. Nah, ini dia. Lanjut, IP config display DNS. IP config display apa itu kok IP config display DNS? Sebentar, saya tuliskan dulu. Nah, ini. IP config display DNS berfungsi menampilkan cache DNS
yang ada pada komputer kita yang pernah kita kunjungi, misalnya website-website atau yang sudah pernah kita kunjungi di browser kita. Ini dia akan tampil di sini. Selanjutnya plus DNS. ipconfig plus DNS berfungsi membersihkan cache pada komputer kita. Jadi kita ingin membersihkan yang display tadi di sini, cukup kita melakukan perintah ipconfig plus DNS. Nanti otomatis dia akan berfungsi sebagai membersihkan cache DNS. Nah, di sini sudah sukses, berarti kita sudah berhasil. Selanjutnya register DNS. Apa itu ipconfig register DNS? Berfungsi sebagai mendaftarkan kembali pencatatan DNS pada komputer. Sini kan tadi sudah kita bersihkan kan cache DNS-nya. Jadi sini kita registerkan kembali. Nah, di sini register DNS result record for all other third of this computer is been interneted. Any report and this sini sudah kita registrasikan. Lanjut ping. Apa itu perintah ping? Ping adalah digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirim paket ICMP ke alamat IP atau host tertentu. Misalnya kita ping ke www.google.com. Ya, di sini ping static for IP 216.239.38.120. Lanjut net stop. Apa itu perintah netstat? Netstat itu menampilkan informasi tentang koneksi jaringan dan port yang sedang digunakan pada komputer kita. Sini contohnya netstat itu terdiri dari protokolnya TCP, local address, forest address, dan state. Jadi kita ingin mengetahui untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan yang ada di port kita. Misalnya di port local address-nya di sini 127.0.0.1, di port 496.96 kayak gitu. Misalnya forest address-nya itu desktop KPE USA 9E dengan port 49697 seperti itu. Lanjut treasure. Apa itu treasure? Treasure itu berfungsi untuk digunakan menampilkan route yang dilewati paket data untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya kalau kita menggunakan www.google.com. Misalnya kita menggunakan www.com, kita dapat menjalankan dengan perintah
Trichat www.google.com untuk menampilkan setiap hop atau root atau router yang dilewati oleh paket data dan waktu respon untuk masing-masing hop. Nah, ini dia tracking route ya, ProSS google.com dengan IP 216.239.38.120 dengan overall maksimum of dengan kelebihan maksimum dari 30 op. Sini dia 4 milisecond, 2 milisecond, 3 milisecond di 192.168.1. Begitulah cara untuk menampilkan route yang dilewati paket data untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan contoh, kita melakukan ke www.google.com. Selanjutnya pathing. Selanjutnya adalah pathing. Apa itu pathing? Perintah pathing adalah merupakan kombinasi dari perintah ping dan reset yang tadi untuk memberikan informasi yang lebih detail dari sebelumnya, dari net start dan dari perintah ping dan tracer. Coba kita jalankan. Nah, di sini dia. Ini kan kita mengambil contoh soal itu menggunakan www.google.com. Nah, kita tracking. Di sini kita untuk mengetahui informasi yang lebih rinci tentang route dan waktu responnya untuk mencapai di situs website Google. Jalan-jalan ya, lama. Selanjutnya NS lookup. NS lookup. Apa itu NS lookup? NS lookup, perintah NS lookup berfungsi untuk melakukan pencarian informasi DNS dan menampilkan hasil pencarian. Jadi kalau kita dalam mencari informasi tentang DNS, cukup kita mengetikkan perintah NS lookup. Coba kita jalankan. Ketinggalan. Misalnya www, kita menggunakan contoh www.google.com. Nah, di sini dia informasinya. Informasi yang kita tampilkan misalnya www dengan addressnya 2404 dan seterusnya. Selanjutnya Nets. Apa itu Nets? Nets berfungsi untuk merupakan alat konfigurasi jaringan yang powerful. Di Windows itu sangat powerful penggunaan Nets yang memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi berbagai aspek jaringan.
Misalnya kita ingin menampilkan net interface IV show config. Interface IV show config. Net interface IV show config itu kalau kita ingin memeriksa IP dari semua antarmuka jaringan pada komputer kita dapat menjalankan perintah seperti ini. Perintah ini menampilkan informasi yang lebih rinci tentang konfigurasi IP seperti alamat IP, subnet mask, gateway dan lainnya. Coba kita jalankan. Ya, di sini dia, DHCP, IP address, subnet preface dan seterusnya. Konfigurasi interlokal ya. Lanjut setelah net root. Apa itu? Root berfungsi digunakan untuk menampilkan dan memodifikasi tabel routing pada komputer. Jadi kalau kita ingin menampilkan root, kita menampilkan beberapa tabel routing yang ada di komputer kita, yang tersimpan pada tabel routing. Coba kita jalankan. Nah, di sini. Terus misalnya kita menggunakan root print. Nah, di sini dia. Jadi dia berbentuk tabel interface. Ini IPv4 routable. Di sini persistent routers dan seterusnya. Lanjut untuk yang terakhir yaitu net. Apa itu net? Net itu merupakan perintah digunakan untuk mengelola berbagai aspek jaringan dari sistem seperti pengolahan akun, layanan sesi dan lainnya. Tapi di sini kita memberikan contoh penggunaan akun, misalnya user. Ya, di sini akan tampil user yang digunakan di dalam laptop atau komputer ini. Sekian dari saya, Oki Sanjaya. Terima kasih.